Kami keluar dari Uzbek, teman saya pakai kopiah, tapi kopiah itu biasa dipakai sama orang Afgan atau orang Pakistan. Uzbek itu diapit oleh Rusia di utara, selatannya oleh Afgan. Afgan ini masih konflik. Teman saya pakai kopiah begitu. Kalau di kita kan biasa ya, tapi di Uzbek itu dianggap aneh. Saya pakai kopiah Uzbek, langsung lolos. 1 jam kita tunggu, teman kita ditahan di office. Kita lihat-lihat kok nggak muncul. Akhirnya teman kita yang bisa ngomongnya agak lancar tegas, mana my friend. Orang Sunda nggak bisa nyebut P ya, F ya. Akhirnya karena itu my friend, nah harus ada penjaminnya. Karena kita satu rombongan, oh your friend, oke, dikeluarin langsung, dikasih paspornya langsung. Harus ada penjamin. Sudah punya penjamin belum? Ketika masuk ke imigrasi alam barzakh, di sono ada jenderal malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dia punya tongkat, macam-macam kita, pung. Makanya muka kita begini, bisa bukan bonyok lagi, mungkin hilang sebelah kali lagi. Munkar Nakir nanya, man rabbuka? Lidah mau jawab Allah, tubuh bilang enggak, Tuhanmu bukan Allah, Tuhanmu duit, Tuhanmu popularitas, Tuhanmu follower ya, apa? Follower, Tuhannya pengikutnya. Akhirnya ada juga yang level ustadz, Tuhannya yang di dalam amplop enggak, dalamnya. Bisa rusak hati cuma karena agak tipis-tipis sedikit, enggak. Dilupa. Tidak ada langkah yang dia langkahkan karena Allah untuk fisabilillah, kecuali 1 langkah itu Allah bangunkan istana surgawi. Jadi tajir dia nanti di akhir. Tenang aja. Kalau orang baru kaya kependekannya apa? Orang kaya. OKB. Orang kaya baru. Kalau ke bendara, bajunya, dompetnya tebel-tebelin kan, kartunya dibanyak-banyakin, udah gak zaman ya kan. Kalau handphonenya 3, lumayan tuh. Celananya Masya Allah, itu yang celananya gede ke bawah itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Supaya disebut orang capek loh. Supaya itu capek. Hindari, sekarang mulai ya. Mau ngaji hikam, kurangi mengikuti kata orang di luar, mulai ngikutin kata batin. Kita nggak nyaman, jangan siksa badan. Orang-orang hari ini supaya hidungnya agak nonjol dikit diapain? Ya itu, waduh, lihat nggak ini saya? Lihat, ini tadinya mau gede, kita mau biarin aja, ternyata gatel. Suntik doang sakit bukan main. Gimana orang yang oplas ini tuh? Gimana yang ngurangin raham itu? Tapi karena ingin dapat pujian, kamu cantik ya, kamu keren ya, mereka mau. Kasihan. Kasihan. Orang-orang seperti ini jadi budak popularitas. Kalau budak popularitas, berarti dia bukan budak Allah, toh? Orang ini selama-lamanya lelah. Ta'iba abdud dinar, lelahlah hamba selain hamba Allah. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya ada kecenderungan sedikit saja kepada selain Allah, kelezatan zikirnya Allah cabut. Fayaslubaka ladzata munajati. Murid Imam Abu Yazid datang kepada beliau. Imam Abu Yazid ini semasa dengan Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim. Sering dengar? Imam Muslim wafatnya tahun 261 Hijriah. Sama dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kita sebut dengan Bayazid. Di Sunda banyak mamah-mamah itu disebut Mama Bayazid, Abu Yazid, Abu Yazid gitu ya. Di Bogor ada umurnya 130. Ya, di Bogor. Kita udah ketemu beberapa kali, pejuang dulunya. Kolonel beliau. Mungkin dulu pejuang berpangkat kolonel, wallahu a'lam. Itu namanya juga Abu Yazid. Imam Abu Yazid didatangi muridnya. Apa kata muridnya? Mungkin ini jawaban bagi siapapun yang bertanya di kolbunya. Pertanyaannya, ya Abu Yazid, wahai ayahanda Abu Yazid, kenapa ketika aku zikir rasanya tidak selalu menetap? Kadang nikmat, kadang tidak nikmat, benar? Kadang lezat, kadang tidak lezat. Bahkan
Beberapa waktu belakangan ini sulit sekali menikmati tahajud. Aku bangun tahajud tapi tidak menikmati tahajud. Aku zikir pagi sore tapi tidak nikmat. Aku datang manakiban, zikiran, istighosahan, wiridan, rotiban, tahlilan, khataman, khotam, semua nggak ada. Semua wirid, semua majelis lagi tapi gersam. Apa kata Imam Abu Yazid? Wahai Ananda muridku, jika engkau tidak merasakan lezat munajat di malam hari, berarti engkau berkhianat kepada Allah di siang hari. Mungkin hatimu pernah cenderung kepada selain Allah di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Maka malamnya Allah ambil. Nikmatnya udah gak ada. Tahu jawabannya jadinya? Kalau malam kita sudah cenderung kepada selain Allah, kalau siang ditambah malam kira-kira gimana? Dulu di zaman Imam Abu Yazid belum ada TV, belum ada Netflix, belum ada YouTube. Maka mereka dulu gak ada gangguan apapun. Cuma terganggu karena kerjaannya melihat lawan jenis, melihat orang-orang masyhur, pengen masyhur. Terganggu sedikit hatinya, malamnya tidak merasakan munajat. Terus gimana nasib orang-orang yang tidurnya di depannya TV, di tangannya YouTube? Gimana nasib orang-orang yang dihantarkan tidurnya dengan Netflix? Kita nggak larang orang nonton yang baik-baik, tapi pinter-pinter memilih tontonan. Ya, kita nggak ngaramin nonton Korea kok ya. Apalagi Koreanya yang bajunya sopan-sopan, yang dulu-dulu kan banyak ya, yang di situ ada muatan-muatan pengetahuan, nggak ada masalah. Ya pinter-pinter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Basirah Tahqiqul Intifa, ini nanti kita jelaskan. Adarrul asya. Nah, apa yang membuat kita terganggu? Ini zaman dulu belum ada sosial media, belum ada gadget. Sesuatu yang mengganggu batin seorang hamba kepada Allah dulu ada 3. Ini dulu. Jadi jangan heran, ini berlaku sampai hari ini. Kenapa ada teman kita tambah ngaji, tambah saklek, tambah ngaji, tambah dablek, ya, tambah ngaji, tambah teler, tambah ekstrim. Kenapa? Ternyata dari dulu sudah ada. Tambah ngaji, tambah nggak waras, ngomongnya nggak jelas. Ternyata dulu sudah ada. Kata beliau, adarrul asya, teman guru lingkungan yang paling berbahaya untuk kolbumu ada 3 yang paling, masih banyak. Pertama, suhbatu alimin ghafil. Engkau berguru, engkau bergaul, mengikuti kajian guru, tapi kolbunya lalai kepada Allah. Kalau ketemu ngobrol dunia mulu, kontrak mulu, enggak. Udah ketemu belum? Ya. Oh, itu godaan begitu dahsyat, dahsyat sekali. Doakan kami diselamatkan Allah. Ya. Di surat Al-Kahf Allah berkalam, wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan ikuti orang yang kolbunya kami buat lalai. Lalai dengan apa? Mainan-mainan duniawi. Dunia itu laibun walahun, benar? Main-mainan, maka orang kemudian kolbunya teralihkan oleh mainan ngitung duit. Itu asik kan? Bener? Nggak ada orang nge-WA kita tapi seneng aja buka-buka WA, enggak? Nggak ada yang nge-WA ngeliatin status orang di WA. Bener? Bener ya? Ya kita semua lah tuh ngaku aja. Sebelum ngaku ntar sama mungkar nakir ngaku lah. Allah itu lebih senang sama hamba yang mengaku dari hamba yang ngeles. Orang ngaku itu disebut dengan tawab, yang bertaubat. Taubat itu pilarnya, 1 mengaku, yang kedua menyesali, yang ketiga berusaha menghentikannya. Itu disebut taubat. Apa aja taubat? Ngaku dulu, ngaku itulah istighfar. Ya Allah ampuni dosa mataku, dosa telingaku. Hari ini akang-akang AA matanya sudah liar belum? Atau liar? Udah. Nanti sholawat pasti nggak nikmat. Harus istighfarkan dulu sebelum sholawat. Kalau nggak nikmat nanti. Saya pernah mata ini nggak dijaga, mandang orang remeh. Ah paling ilmunya segitu doang. Jadi ujiannya mu'alim guru bukan maksiat syahwat semata. Di atas itu lagi ada ujian merendahkan orang. Ah makomnya paling segitu doang. Wah, kayak kita makomnya tinggi aja ya. Habis itu kita sholawat, nggak ada rasa. Sholat nggak ada rasa. Habis sholat mikir-mikir, ya Allah kenapa. Bertanya ke dalam hati ngomong, kau tadi memandang seseorang yang alim, tapi engkau merendahkan kealimannya. Maka ada namanya bertobat dari merasa alim.
merasa berilmu. Udah pernah belum? Bertobat dari merasa berilmu. Itu tobat saya tiap hari. Ya Allah, ampuni aku karena merasa lebih alim. Maka cara saya menghindari debat. Hindari debat. Insya Allah. Tapi kalau orang datang ke depan, ya kita nggak nolak. Lo jual gua beli. Itu yang pertama. Jadi berguru, tapi gurunya punya kolbunya lalai. Itulah asbabnya. Kenapa ngaji itu hambar. Akhirnya, dulu saya masih ingat, 5 tahun lalu saya buka pengajian di satu tempat. Kata ibu-ibu, Ustadz jangan serius, wajahnya serius amat. Ya Allah, memang wajahku serius. Ustadz tuh yang ceramah tuh yang bikin kita ketawa kayak. Baik bu, ibu mau nangis ya? Gitu. Masa sih? Lebih asik nangis daripada ketawa. Karena ketawa mengeraskan kolbu, tapi menangis melembutkan kolbu. Benar, kita ngaji hikam, penutupan hikam kita bawa zikir dan muhasabah. Mewek. Alhamdulillah. Besok-besok nggak saya kasih tiap minggu, kasihnya sekali sebulan. Ya. Kenapa? Karena dulu ngantang begitu, biar dia rindu mencari ilmu zikir kemana-mana. Alhamdulillah. Ya. Jadi nggak mesti ngaji itu ketawa-ketawa. Ngaji yang dahsyat itu yang bergetar di kolbu, merinding di bulu roma. Itu baru kajian yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lawan kebalikan ini siapa? Bergurulah kepada orang alim. Gak cukup alim, gak cukup bergelar, gak cukup disebut kiai dengan dia kolbunya mesti makmur dengan nama Allah. Itu sebabnya guru-guru kami melarang kami dulu ceramah sampai kami sering berkholwat. Apa arti berkholwat? Di saat orang-orang sibuk dengan dunia, kolbu kita bersama Allah. Karena belum sanggup, sama badan-badannya dikholwatkan, dipisahkan dari teman, disuruh 40 hari berwirid. Itu latihan, itu bukan pengalaman rohani, itu cuma latihan rohani. Kalau pengalaman rohani nggak banyak yang saya ceritakan. Yang saya ceritakan cuma yang boleh diceritakan, seperti mimpi ketemu Rasulullah, itu boleh diceritakan. Tapi pengalaman-pengalaman yang lain, kita keep, itu rahasia saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bergurulah kepada alim zakir, alim yang berzikir kalbunya. Ya? Dan ciri-cirinya biasanya orang alim ini punya guru ahli zikir. Punya guru ahli zikir. Dan biasanya mereka beradab hormat kepada guru-guru ahli zikir. Yang kedua, sufi jahil. Jadi ada sufi jahil, ada sufi yang arif. Sufi jahil, pakaiannya pakaian sufi, tapi dia tidak mengenal hakikat kesufian. Cuma pakaian doang, gaya doang, kemana-mana bawa tasbih. Ya, kemana-mana gayanya gaya syekh, gaya habib. Tapi dia lupa dengan esensi. Sufi itu bukanlah gaya baju, bukanlah model sorban, bukanlah berapa puternya sorban. Yang di depan saya yang merasa nih mantan nih. Dulu dia kalau punya sorban, masya Allah sepanjang dunia akhirat. Ya. Berapa tingkat dulu sorban antum? Setingkat 7 langit dan bumi. Naik angkot pakai sorban, masya Allah, ya akhi, tabarakallah. Tapi itu pengalaman. Dia sekarang kalau ngeliat temannya begitu, dia senyum, mentertawakan dirinya sendiri. Bukan ketawain orang lain, ya, ketawain dirinya sendiri. Enggak apa-apa. Tapi saya punya guru mengharamkan pakai sorban di negeri yang nggak pakai sorban. Namanya Kiai Ali Mustafa Yaqub, Imam besar Istiqlal yang lama, Allah yarham, yang sudah wafat, ahli hadis, S1 S2 di Saudi. Pulang-pulang nggak serbanan. Dulu saya kira ahli hadis itu kemana-mana pakai gamis, pakai serban, terus wajahnya agak sangat. Ternyata ketemu Sarung Khan. Saya nunggu 4 tahun kapan baca kitab dengan beliau, nggak pernah pakai gamis. Beliau ada cara diundang ke Maroko, pulang-pulang bawa gamis dari Maroko. Hari raya pakai baju koko, sarung Jawa, sarung Pekalongan. Luarnya pakai gamis mana? Gamis Maroko. Ya Jawa-Jawa juga, luarnya doang gamis. Terus ngomong beliau, anak saya waktu itu pakai gamis. Namanya Hisham. Mbah punya gamis belasan, nggak pernah dipakai katanya. Padahal sekian tahun di Saudi. Dulu gak banget,
Saya ahli hadis tuh mesti bergamis. Ngimamin sholat mesti bergamis dulu. Ternyata baca Sahih Bukhari, Nabi punya pakaiannya 2 potong, atas bawahan. Maka baju begini bukan baju Kiai Jawa. Atas bawahan itu emang Nabi contohkan. Style fashion itu budaya, tapi menutup aurat syariat. Bisa bedakan? Coba ulangi. Style, model, apalagi fashion, apalagi itu? Fashion. Itu budaya. Tapi kalau nutup aurat itu syariat. Paham? Ya? Modelnya apa aja boleh. Yang penting nutup, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis di negerinya. Nah, di Arab kan juga ada gamis ibu-ibu, ada gamis bapak-bapak, ya nggak? Jangan salah pakai loh, ya. Jangan salah pakai baju gamis ibu-ibu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina. Sufi jahil, sufi yang cenderung kepada 2 hal, 1 performan, yang kedua kesaktian dan khayal-khayalan. Kesaktian dan itu bukan sufi. Jadi dulu di kampung istri saya, itu kaget karena saya belajar tasawuf. Loh, kok suami mau belajar tasawuf? Nanti gila. Nanti nggak mau makan, mau teh. Enggak, saya makan daging, hobi malah makan daging. Dulu hobi daging kambing, sekarang hobinya ikan. Nggak tahu besok-besok hobinya apa lagi. Ya. Nggak ada tuh, mutih dulu cuma 40 hari. Itu pun nggak mutih mutlak. Hari ke-21 kami makan daging. Karena tubuh kita kalau nggak makan daging lebih dari 20 hari, dia akan menggerogoti bagian sumsum tulang. Jadi bagi yang istilahnya orang yang makan sayur-sayuran itu, ya kalau mau nggak mau makan daging-daging merah, daging putih, yaitu ikan di hari ke-21. Ini pesan Maulana Imam Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, wali Allah, imam yang berpesan. Silakan dibuktikan secara kedokteran, mungkin ada pembuktiannya. Maka kami dulu kalau berkhalwat 40 hari, hari ke-21 kami sembelih kambing, pesta kambing kita. Ya. Jadi ahli-ahli zikir tidak pernah mengharamkan makan, mereka hanya membatasi dirinya untuk makan. Ada seorang ulama di zaman salafus soleh nggak mau makan gandum atau nasi zaman ini, apalagi kebuli, apalagi makan nasi liwet, udah masaknya lama. Dia makannya roti-roti yang halus, tidak perlu diolah banyak, langsung makan, lalu diambil tasbihnya. Ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak makan seperti kami makan? Apa jawaban beliau? Jika aku mengikuti gaya kalian, nanti wiridanku ketinggalan. Ternyata ini imam 24 jam, dia nggak zikir dengan lisan, itu cuma buang air, mandi, dan makan 2 kali sehari. Kita makan berapa kali sehari? 3. Cemilannya? Katanya mau diet, ya nggak? Sufiyun jahil, orang yang cari-cari kesaktian. Ya, itu bukan sufi. Amalan ini dapat ini, itu bukan sufi. Sufi itu apapun amalannya, tujuannya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru sufi. Bukan pakaian. Maka hati-hati kalau duduk ketemu di jalan orang-orang baju kaos, siapa tahu hatinya hati sufi. Ya. Sebagaimana saya juga tidak selalu mengagumi orang berpakaian ustadz. Saya juga berhati-hati kepada orang berpakaian tidak berpakaian ustadz. Siapa tahu kalbunya lebih ustadz daripada kita, lebih ajengan daripada kita. Ya, mulai hati-hati kita. Yang terakhir kata beliau, hati-hati dengan wa'izun mudahinun, orang penceramah yang membual, yang banyak minyak-minyaknya. Kalau bahasa aslinya mudahin itu yang terlalu banyak bumbunya, terlalu banyak ketawa-ketawanya, atau terlalu banyak bawa cerita-cerita palsunya. Dulu masih ingat nggak zaman ada majalah-majalah orang bangkit dari kubur? Itu tuh, jangan sebut yang termarah yang punya. Ya, masih ingat nggak? Ya, cerita-cerita begitu dulu laku. Ini zaman sudah beda. Siapapun yang Allah takdirkan menjadi mu'alim, guru, ustaz ajengan, mulai ngajar pakai kitab, nggak usah malu. Kalau mau bawa kitab, beli tablet. Ya, kalau males nggak sanggup beli tablet, gimana dong? Doa aja deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku kurangi 3 ini. Kata Imam Nawawi, la tashab. Tidaklah usah engkau bergaul, berguru, bersuhbah, sohbet dengan orang la yadullu ala Allahi maqaluh,
yang kata-katanya tidak membimbingmu kepada Allah, tapi malah membuat hatimu tambah keras. Hari ini banyak orang tambah hijrah, hati tambah keras, tambah tengkar dengan pengurus masjid, masuk masjid jadi juri, merhatiin celana orang. Kasihan ya. Tambah hijrah, tambah jauh dari saudara-saudaranya. Apa kata orang tuanya? Jangan ganggu kami, ini amalan orang tua kami. Kata dia, dibawalah satu ayat. Ayat ini turun untuk nenek moyang orang Quraisy yang kafir, bukan nenek moyang yang muslim. Apa kata dia? Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dipakai ayat di surat Luqman surah Al-Baqarah untuk orang kafir, digunakan untuk nenek moyangnya muslim. Kalian ini seperti orang kafir Quraisy, diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, kalian mengatakan kami ikut nenek moyang. Ada yang begitu ngomong? Banyak yang begitu? Ya. Dia lupa nenek moyang kita bukan musyrik, nenek moyang kita muslim. Ayat itu untuk orang musyrik. Jadi tidak semua nenek moyang itu musyrik. Jangan pakai ayat sesuka, mentafsirkan ayat sesuka. Falitabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya di neraka. Ya. Sudah cukup? Mau Jumatan toh? Saya juga mau Jumatan soalnya. Oke. Baik. Dapat berapa hikmah nih? 1, 2, 3, 4. Tuh, borong kan? Biasanya satu majelis saya cuma jelasin 1 atau 2 hikmah. Alhamdulillahirabbil